Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Berita yang ketiga, Kristus sebagai anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Hari yang kedua, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 18-19 dan Roma pasal 14 ayat 17. Saudara-saudari, dalam hari ini kita dibawa untuk melihat mengenai kerajaan di dalam Yesus sebagai bagian dari pengalaman kita sehari-hari. Dalam Matius pasal 16, Tuhan Yesus berbicara tentang pembangunan gerejanya dan memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Perkataan ini menunjukkan bahwa gereja dan kerajaan memiliki hubungan yang sangat erat. Di mana ada gereja yang dibangun oleh Tuhan, di situ ada realitas kerajaan yang sedang berlangsung. Kerajaan bukan hanya sesuatu yang kita nantikan di masa depan atau masa yang akan datang. Tapi kerajaan adalah sesuatu yang dapat kita perhidupkan di dalam realitas kehidupan gereja hari ini. Di dalam lingkungan gereja kita belajar hidup di bawah pemerintahan Kristus, bukan hanya secara doktrinal saja, tapi melalui pengalaman yang nyata dan real dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam Roma pasal 14 ayat 17, Paulus menyingkapkan bahwa kerajaan Allah berkaitan dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini membawa kita melihat bahwa kehidupan kerajaan sangat erat kaitannya dengan kondisi batiniah kita di hadapan Tuhan. Ketika kita memberi tempat kepada Kristus untuk memerintah di dalam batin kita, ada satu keadaan yang teratur, tenang, dan penuh sukacita yang muncul di batin kita. Ini bukan sesuatu yang diusahakan secara lahiriah, tapi sesuatu yang mengalir secara otomatis dari kehidupan Kristus di dalam kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering muncul dalam keputusan-keputusan sederhana. Bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap di situasi-situasi yang sulit. Namun pengalaman ini tentu tidak terlepas dari jalan salib. Setelah Tuhan berbicara mengenai gereja dan kerajaan, Ia juga menyinggung tentang menyangkal diri dan memikul salib. Hal ini menunjukkan bahwa untuk hidup di bawah pemerintahan Kristus, diri kita perlu disangkal. Dalam banyak situasi, kita memiliki kecenderungan untuk mempertahankan pendapat, menjaga perasaan, atau mengikuti keinginan sendiri. Pada saat seperti itu, roh di dalam kita bekerja dengan lembut, mengingatkan, dan memimpin kita untuk memilih Tuhan. Ketika kita merespon pimpinan ini, ada satu rasa damai yang menguatkan kita. Proses seperti ini terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita, dan secara perlahan membentuk kita untuk hidup di bawah otoritas Kristus. Saudara-saudari, melalui pengalaman ini kita dapat melihat bahwa kehidupan gereja adalah tempat di mana kerajaan Allah dapat di-exercise atau dinyatakan secara praktis. Di dalam gereja kita tidak hidup sendiri, tapi hidup bersama-sama dan belajar memberi tempat kepada Kristus sebagai kepala. Kita belajar saling menanggung, saling mengasihi, saling membangun. Bahkan di tengah-tengah proses ini, kesusahan dan ketekunan akan tetap ada di dalamnya, dan kita tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Semakin kita tinggal di dalam kondisi seperti ini, semakin kita dipersiapkan untuk melihat Kristus sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Karena kita tidak hanya mengenal Dia secara lahiriah, tapi mengalami Dia sebagai Raja yang hidup di dalam kita dan di tengah-tengah gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memimpin kami untuk hidup di bawah pemerintahan-Mu. Ajarlah kami untuk peka terhadap pimpinan-Mu di dalam roh kami. Latih kami untuk menyangkal diri dan memilih Engkau dalam segala hal, baik dalam perkara kecil maupun besar. Tuhan, bawa kami tinggal di dalam kehidupan gereja yang sehat, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita dari-Mu setiap hari. Amin.